Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 8 dengan materi payback period, internal rate of return, profitability index, dan purchasing power parity dalam pengambilan keputusan. Dengan anggota kelompok kami adalah Muhammad Rifai, Ronaldo Miko, dan Bakatulung Ramadhani. Bagian pertama adalah payback period dengan penjelasan metode payback merupakan metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Dan rumusnya adalah seperti ini. Periode pengambilan sama dengan investasi asal dibagi arus masuk kas tahunan. Langsung saja kita ke contoh soal sebagai berikut. Dengan dengan diketahui arus kas masuk yang diproyeksikan selama 6 tahun adalah 400 juta dengan investasi awal 1,6 miliar dengan periode pengambilan 4 tahun. Pengerjaannya adalah seperti ini. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya kepada di dalam rumus yang telah ada seperti ini. Next, kita langsung menuju ke keuntungan dan kelemahan metode. Bisa dilihat keuntungannya adalah mudah untuk dimengerti dan dihitung, dan kedua dapat menangani resiko dengan efektif. Namun kelemahannya mengabaikan penerimaan setelah payback tercapai dan mengabaikan konsep time value of money. Kedua adalah IRR, adalah tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan. Dengan kata lain, IRR adalah discount rate yang dapat membuat NPV investasi sama dengan nol. Berdasarkan sebagai itulah literatur yang penulis lihat dan kaji, model rumus IRR adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Metode IRR suatu investasi akan diterima apabila IRR tersebut lebih besar daripada modal atau K dan dapat ditolak apabila lebih kecil daripada K. Untuk menghitung K, kita memakai model trial dan error atau coba-coba dengan hasil bersifat mendekati nilai yang dimaksud. Ini adalah contoh soal. Bisa dilihat arus kas 8.000, 8.000, 2.000, 2.000, dan 1.000 dalam 5 tahun. Dan nilai investasi bersihnya adalah 16.000. Masukkan ke sini. Dengan trial dan error nilai K adalah 0,1490 atau 14,90%. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Dan ini tinggal menghitung dengan hasil 15.987,56504 yang karena bersifat trial and error maka kita bulatkan menjadi 16.000. Nah, ini merupakan tabel trial and error. Nilai K yang kita pakai adalah 0,149. Bisa kita lihat IO-nya di sini mencapai 15.987,6 yang tadi merupakan jumlah kita sebelum kita bulatkan menjadi 16.000. Ini adalah cara membuat tabel trial and error dengan manual yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai lebih cepat dengan Excel apabila mengetahui rumusnya, dan sayangnya saya tidak menemukan rumus yang bisa saya terapkan di Excel, maka kita akan menjelaskan dengan menggunakan manual. Ini tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. Untuk ini sebenarnya adalah A1, A2, A3, A4, A5. Kita masukkan 8.000 sesuai arus kas tadi per tahun. Ini merupakan untuk mencari O atau hasil akhir. Ini A1, A2, A3, A4, A5. Jumlahkan menjadi 15,87. Kita bulatkan 16.000 tadi. Contoh soal kedua. Arus kas di sini masuk investasi bersih adalah 12.000. Masukkan dulu. Kita lanjut dengan kas real dan error 0,13. Kita masukkan K-nya dulu. Next. Ini adalah trial and error dengan K13. Kita bisa lihat hasil IO nya adalah 44024.
Selanjutnya profitability index adalah rasio seluruh nilai tunai atau PV dari arus kas masuk di masa datang terhadap investasi awal atau I. Dengan begitu rumusnya adalah sebagai berikut: PI sama dengan PV per I, di mana PV adalah present value, PI profitability index, dan I adalah interval. Terus soalnya adalah kondisi usaha seorang pebisnis memiliki neto per tahun 85.800.000 dengan pengeluaran 55.700.000, maka profitability indexnya adalah pengertian PI apabila lebih besar daripada 1 maka bisnisnya akan memungkinkan untuk dilanjutkan atau layak. Sedangkan apabila kurang dari 1 maka tidak layak untuk dilaksanakan atau invisible. Dan ini hasilnya adalah 1,54 yang berarti masih layak untuk dilanjutkan karena lebih besar daripada 1. Nah, kita masukkannya rumusnya seperti ini. Selanjutnya adalah PPP atau Purchasing Power Parity, adalah daya beli terhadap suatu produk yang dijual di pasar. Kemampuan daya beli dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu mikro dan makroekonomi. Ini merupakan penjelasan terkait mikro dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan meliputi perilaku produsen dan konsumen, cost analis, keseimbangan pasar, production cost, market struktur, dan lain-lain. Sedangkan makro akan lebih kompleks, yaitu terkait dengan agregat dalam ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, balance of payment, perdagangan luar negeri, dan lain-lain. Kondisi makroekonomi mampu memberi pengaruh besar bagi perusahaan seperti inflasi. Tinggi rendahnya inflasi mempengaruhi perusahaan dalam pembelian bahan baku dan aset investasi lainnya, apalagi dengan berbagai kondisi makroekonomi lainnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.